Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi haqqa hamdi wa naskuruhu haqqa syukri allazi amarna bittiba'i rusuli. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun. Hadirin rahimakumullah, bersyukur kita kepada Allah dengan senantiasa mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala kenikmatan yang telah Allah berikan kepada kita, dan senantiasa kita berdoa kepadanya untuk dipanjangkan umur kita, disehatkan jasmani rohani kita, dimudahkan segala urusan dan kasab kita, dijadikan keluarga kita semuanya keluarga yang sakinah, mawaddah warahmah, dan dijadikan anak-anak kita, anak keturunan kita, anak didik kita semuanya menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Dan berselawat kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada beliau, Assalamualaikum ya Rasulullah. Hadirin rahimakumullah, di akhir Ramadan tahun lalu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dipanjangkan umur kita dan disampaikan kita pada Ramadan yang akan datang. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah. Pada hari ini kita telah disampaikan oleh Allah, disampaikan umur kita pada Ramadan tahun 1447 Hijriah. Tentu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dengan mengisi Ramadan ini dengan berbagai kegiatan ibadah yang berkualitas bagi kita semuanya. Hadirin rahimakumullah, seorang sahabat Nabi yang hidup pada zaman beliau, seorang ahli memanah dan sangat berjasa dalam peperangan Badar dan peperangan Uhud. Beliau adalah Zaid bin Sahal al-Khazraji yang lebih dikenal dengan Abu Talha. Pada zaman Rasul, beliau adalah orang yang sangat luar biasa dan senantiasa berada di front terdepan perjuangan melawan kekafiran. Beliau hidup sampai dengan zaman masa khalifah yang ketiga, Sayyid Utsman bin Affan. Pada zaman itu dilakukan ekspedisi untuk mengembangkan wilayah Islam, dan perjalanan ekspedisi peperangan ini adalah melalui jalur laut. Ikutlah sahabat Abu Talha ini dalam ekspedisi tersebut, dan dalam perjalanan tengah lautan beliau wafat. Dalam waktu 7 hari jasadnya, mayitnya tidak dikuburkan, tetapi subhanallah, luar biasanya beliau jasadnya tidak membusuk dan tidak berubah sama sekali, serta tidak meninggalkan bau. Ternyata hadirin rahimakumullah, sahabat Abu Talha adalah orang yang paling rajin berpuasa, bukan hanya pada bulan Ramadan, bahkan pada hari-hari yang disunnahkan. Beliau adalah orang yang paling pertama kali membuktikan bahwa panggilan kepada orang yang beriman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 dibuktikan dengan kebenaran, dibuktikan oleh beliau sendiri, dan itulah yang menjadi saksi sampai kepada kita semuanya dan menjadi kisah suri tauladan bagi kita semuanya. Ternyata demikianlah orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah berfirman di dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa seperti diwajibkan kepada orang-orang sebelummu, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Hadirin rahimakumullah, Allah memanggil orang yang beriman. Jika kita adalah orang yang beriman,
maka buktikan keimanan kita dengan memenuhi perintah Allah, kutiba alaikumusiyam. Yang kedua, ya ayyuhallazina amanu. Kenapa orang yang beriman yang dipanggil? Karena hanya orang yang beriman yang akan sanggup menerima perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Puasa adalah hal yang berat. Puasa itu adalah berat. Bukan hanya menahan haus dan lapar dalam satu hari, menahan keinginan untuk bersama dengan istri di siang hari. Bukan hanya satu hari tetapi 1 bulan. Dan orang yang beriman adalah orang yang sanggup. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerukan orang yang beriman karena hanya orang yang beriman yang sanggup. Berarti orang yang tidak sanggup berpuasa jangan mengaku dirinya sebagai orang yang beriman. Yang ketiga, wahai orang-orang yang beriman, jika sesuatu itu adalah berharga, panggilan haji kepada orang yang sudah berhaji, jika itu adalah berharga, maka orang yang dipanggil Pak Haji, maka dia akan bangga. Ketika orang sudah kuliah S3 dan mendapatkan gelar doktor, dipanggil oleh orang Pak Dokter, itu adalah sebuah kebanggaan. Namun lebih daripada semuanya, iman di diri kita adalah lebih berharga dari sebuah gelar haji, dari hanya sebuah gelar doktor. Jika itu adalah sebuah yang berharga, maka ketika dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang yang beriman, maka kita bangga telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempatnya, bahwa kenapa orang yang beriman? Karena orang yang beriman akan yakin setiap perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti ada kebaikan. Dan orang yang tahu akan kebaikan itu hanya orang yang beriman. Apakah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang yang beriman? Kewajiban berpuasa, dan ini juga kutiba 'alal ladzina min qablikum. Kepada orang-orang sebelum Nabi Muhammad, kepada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Apa artinya? Pada zaman Nabi Muhammad diwajibkan, kepada umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun diwajibkan, artinya puasa adalah penting. Yang kedua, kenapa kutiba 'alal ladzina min qablikum? Karena puasa sebenarnya tidak berat. Umat sebelum umat Nabi Muhammad, pada zaman Nabi Adam, zaman Nabi Nuh, dan nabi-nabi yang lain, semuanya ada puasa. Dan kembali diwajibkan pada umat Nabi Muhammad, artinya puasa itu tidak berat, karena umat-umat sebelumnya pun sudah bisa dan sudah biasa melakukannya. Kemudian, kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, yang ketiga adalah ketika sebelum umat Nabi Muhammad sudah diwajibkan dan mereka bisa melakukannya dengan baik, maka engkau umat Nabi Muhammad yang menyebutkan dirinya sebagai umat yang terbaik semestinya bisa berpuasa lebih baik daripada umat-umat sebelum umat Nabi Muhammad. Lebih baik puasanya daripada umat-umat sebelumnya. Hadirin rahimakumullah. Untuk apa orang yang beriman disuruh untuk berpuasa? La'allakum tattaqun, untuk menjadi orang yang bertakwa. Takwa berasal dari kata waqo yaqi wiqoya, artinya memelihara diri. Memelihara diri dari apa? Memelihara diri dari murkanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Dengan mengikuti perintahnya dan menjauhi larangannya. Maka jika tidak ingin dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ikuti perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam ayat ini, yaitu berpuasa. Hadirin rahimakumullah, demikianlah Kultum Singa sebagai pengantar di awal bulan Ramadan ini dari cabang dinas Pendidikan Wilayah 1 mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi, sekaligus sebagai DPD Akpai Kabupaten Bogor mengucapkan selamat berpuasa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.